Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Di sela-sela kesibukan Anda siang ini, ragam acara akan menemani padatnya aktivitas Anda. Palembang siang ini. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Aku tak dapat memejamkan mata, terasa berat, bagai diri terikat mimpi. Oh, oh. Ku ingin satu cerita pengantarku tidur, biar ku terlelap, mimpikan hal yang indah, lelah hati tertutupi. Dongeng sebelum tidur, ceritakan yang indah, biar ku terlelap. Dongeng sebelum tidur, mimpikan diriku, mimpikan yang indah. Gelisahku tak menentu, pikiran melayang. Di benakku hanyalah ada lelah yang terasa. Dongengmu sebelum tidur, ceritakan yang indah, biar ku terlelap. Hidup kancil, kancil binatang yang cerdik, suruh mereka yang baru saja terbebas dari ancaman harimau. Terima kasih ya kancil, terima kasih. Dongeng sebelum tidur, ceritakan yang indah, biar ku terlelap. Dongeng sebelum tidur, mimpikan diriku, mimpikan yang indah. Pro 1. Terima kasih pendengar. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1.
Ya mungkin dari Mecha dulu, silakan Mecha. Halo, nama aku Mechaura Putri. Halo, nama saya Hizalisa Zahra. Halo, nama saya Jesslyn Emilia Tedika. Ini Mecha Aura Putri dari SD Negeri 51 Palembang. Kemudian ada Lisa Alesya Zahra dari Min 1 Kota Palembang, dan ada Jesslyn Emilia Tediko dari SD Sanggarus 3. Karena hari ini kita temanya Hari Pahlawan, seperti kita putar dulu ada lagu Berkibarlah Bendera ya. Oke, kita dengarkan dulu pendengar, Berkibarlah Bendera. Baik pendengar, kita tentunya kembali lagi ke teman-teman kita ya yang dari Sanggar Pandawa Sriwijaya Production. Untuk adik-adik kita kan hari ini memperingati Hari Pahlawan ya, dan sesuai dengan tema yang dibawakan. Oke, silakan mungkin ada yang mau disampaikan untuk teman-teman yang sedang mendengarkan, silakan dimulai. Semangat adik-adik semuanya, semangat Hiza dari Pak Nob. Semangat Heiza. Semangat Heiza, semangat Mecha. Dari Serot Mustafa. Sama Lili Lala. Ya Allah, tangannya aku. Terlove pokoknya, anak bunda Mecha dari Slastriati Sri. Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Di pagi yang cerah ini, kita bertemu lagi di Pro 1 RRI Palembang. Dalam cerita adik
Dan topik yang kita angkat saat ini adalah Hari Pahlawan. Nah, teman-teman, untuk memperjuangkan kemerdekaan tanah air tercinta, para pahlawan kita juga berjuang tanpa kenal lelah. Mereka memperjuangkan jiwa dan raganya dengan semangat juang yang tinggal. Lalu, mengapa Hari Pahlawan itu diperingati di bulan November dan apa peristiwa yang melantar belakanginya? Ayo dengarkan cerita adik kami kali ini ya. Bagaimana sejarah Hari Pahlawan? Ini loh sejarahnya teman-teman. Bangsa Indonesia setelah merdeka masih harus banyak menghadapi pertempuran di tiap daerah. Bangsa kita menghadapi serangan demi serangan dari bangsa penjajah yang datang untuk menduduki kembali bumi tercinta dan memboncengi pihak sekutu. Gencatan senjata dimulai dari 29 Oktober 1945. Gencatan senjata antara pihak Indonesia dan pihak Inggris sehingga keadaan mulai membaik. Namun, tetap terjadi bentrokan bersenjata antara rakyat dan tentara Inggris di Surabaya. Bentrokan tersebut akhirnya mencapai puncak ketika Brigadir Jenderal Malabi yang menjadi pemimpin tentara Inggris itu terbunuh pada 30 Oktober 1945. Kematiannya membuat pihak Inggris marah kepada Indonesia dan berakibat pada dikeluarkannya ultimatum 10 November 1945 oleh Mayor Jenderal Eric Carden Roberts Mangser. Ultimatum tersebut memerintahkan Indonesia untuk menyerahkan senjata yang menghentikan perlawanan terhadap AFNI. Selain itu juga berisi tentang mengancam akan menggempur kota Surabaya dari darat, laut, dan udara apabila Indonesia tidak mentaati perintah Inggris. Namun, benar saja para rakyat Surabaya tidak mau mentaati dan menimbulkan pertempuran Surabaya selama kurang lebih 3 minggu. Akibat pertempuran tersebut, medan perang Surabaya mendapatkan julukan neraka karena kerugiannya yang besar. Pertempuran ini juga memakan korban sekitar 20.000 rakyat dan sekitar 1.050.000 orang terpaksa mengungsi meninggalkan kota. Wah, sungguh perjuangan yang tak kenal lelah ya Heza. Tentu saja, ini perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan kita jangan sampai dirembut penjajahan lain. Dan siapa saja tokoh-tokoh pahlawan kita yang berjuang itu ya Kak Heza? Para pahlawan kita itu inilah mereka Jesslyn, tokoh pertempuran Surabaya. Dalam pertempuran di Surabaya pada tahun 1945 lalu tentu diperjuangkan oleh beberapa tokoh rakyat yang dikenang sebagai pahlawan Indonesia. Berikut beberapa tokoh dalam pertempuran Surabaya. 1. Bung Tomo. Bung Tomo memiliki peran besar dalam pertempuran seperti melalui pidatonya yang berhasil membangkitkan semangat rakyat Surabaya untuk melawan musuh. 2. Gubernur Suryo. Gubernur Suryo memiliki peran dalam melakukan komunikasi intens untuk meminta pertolongan dari para pemimpin negeri seperti Bung Karno dan Bung Hatta. Ia juga memegang kendali dalam kota Surabaya selama pertempuran. 3. Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah sosok pemersatu umat dan tokoh modernisasi pesantren. Ia berperan dalam menyampaikan fatwa mengenai kewajiban berjihad untuk mempertahankan Indonesia. 4. HR Muhammad Mangundiprojo. HR Muhammad Mangundiprojo merupakan pimpinan Tentara Keamanan Rakyat atau disingkat menjadi TKR. Dalam pertempuran, ia menjadi wakil Indonesia dalam kontak biro dengan pasukan Inggris di Surabaya. 5. Maijen Mustopo. Maijen Mustopo pernah bergabung dalam pelatihan Tentara Pembela Tanah Air pada masa Jepang. Kemudian ia ikut berperan dalam pertempuran di Surabaya. 6. Maijen Sungkono. Maijen Sungkono adalah komandan BKR dalam pertempuran Surabaya. Terus semangat memberi komando melalui radio.
7. Abdul Wahab Soleh. Abdul Wahab Soleh adalah seorang fotografer yang mengabadikan momen pertempuran Surabaya ini. Ia juga berperan sebagai wartawan untuk mendapatkan informasi penting saat itu. Agar kita lebih mengenal para pahlawan, kita lebih dekat. Meca jelasin di sini ya teman-teman. Bung Tomo Sutomo dilahirkan di Kampung Baluran, Surabaya. Ayahnya bernama Kertawan Cipto Wijojo, priai golongan menengah yang pernah bekerja sebagai pegawai pemerintah, staf perusahaan swasta, asisten kantor pajak, hingga pegawai perusahaan ekspor-impor Belanda. Kertawan mengaku mempunyai pertalian darah dengan beberapa pengikut dengan Pangeran Diponegoro. Bung Sutomo bernama Subastita, seorang perempuan berdarah campuran Jawa Tengah, Sunda dan Madura, anak seorang distributor lokal mesin jahit Singer di wilayah Surabaya, yang sebelum pindah ke Surabaya pernah jadi polisi Kota Praja dan anggota Sarekat Islam. Sutomo sulung dari 6 orang saudaranya. Adiknya masing-masing bernama Sulastri, Suntari, Gatot Suprapto, Subastuti, dan Hartini. Walaupun dibesarkan dalam keluarga yang sangat menghargai pendidikan, tetapi pada usia 12 tahun, Sutomo terpaksa meninggalkan bangku mulo akibat dampak depresi besar yang melanda dunia. Untuk membantu keluarga, ia mulai bekerja secara serabutan. Meski begitu, belakangan Sutomo bisa masuk HBS secara korespondensi dan tercatat sebagai murid yang dianggap lulus meski tidak secara resmi. Pada tahun 1944, ia terpilih menjadi anggota Gerakan Rakyat Baru dan pengurus pemuda Republik Indonesia di Surabaya yang disponsori oleh Jepang. Ia bergabung dengan sejumlah kelompok politik dan sosial. Inilah titik-titik awal keterlibatannya dalam Revolusi Nasional Indonesia. Dengan posisinya itu, ia bisa mendapatkan akses radio yang lantas berperan besar untuk menyiarkan orasi-orasi yang membakar semangat pemuda dan rakyat untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kemudian, sejak tahun 12 Oktober 1945, Bung Tomo juga menjadi pemimpin Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia BPRI di Surabaya, melawan pasukan Inggris yang membantu pasukan pendudukan Belanda Nica. Meskipun pada pertempuran Surabaya 10 November 1945 akhirnya pihak Indonesia kalah, tetapi rakyat Surabaya dianggap berhasil memukul mundur pasukan Inggris untuk sementara waktu. Pasukan Inggris mundur dari Indonesia pada November 1946, dan kejadian ini dicatat sebagai salah satu peristiwa terpenting dalam sejarah sebagai titik awal Revolusi Nasional Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dan menjadi simbol nasional atas perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme. Wah, perjuangan Bung Tomo tak kenal lelah ya Kak Meca? Tentu saja Heza. Oh ya Jesslyn, ada pahlawan yang jadi favorit Jesslyn nggak? Ada dong Kak Meka. Jesslyn itu suka banget sama Ibu Kartini yang memperjuangkan hak kaum wanita. Iya dong Jesslyn, Ibu Kartini kan pejuang wanita agar wanita peroleh pendidikan. Karena anak perempuan pada masa itu dibatasi untuk memperoleh pendidikan yang tinggi.
Nah, terusin ceritanya Kak Meka, siapa lagi pejuang yang berjuang dalam pertempuran di Surabaya itu, Kak? Kalau itu Heza aja yang terusin ceritanya. HR Muhammad Mangundiprojo. Muhammad Mangundiprojo lahir pada tanggal 5 Januari 1905 di Provinsi Jawa yang disebut sebagai Kabupaten Sragen. Pada saat itu Jawa dan banyak provinsi lainnya merupakan Hindia Belanda, sebuah wilayah jajahan yang diperintahkan oleh Belanda. Keluarga Mangundiprojo memiliki sejarah perlawanan terhadap Belanda. Kakek buyutnya pernah mengabdi pada kesulitan Demak dan pernah bertempur bersama Diponegoro, seorang bangsawan Jawa abad ke-19 yang menentang kekuasaan Belanda dalam Perang Jawa. Pada masa remajanya, Mangundiprojo memilih untuk meniti karier sebagai pegawai negeri sipil di pemerintahan kolonial Belanda. Pada tahun 1926, ia lulus dari sebuah universitas yang dikelola Belanda di Jawa yang berencana untuk bergabung dengan kepolisian kota. Namun, ia malah menjadi jaksa di Kabupaten Jombang. Selama Perang Dunia II, tentara Jepang menyerbu menduduki Jawa pada tahun 1942. Jepang membongkar banyak infrastruktur kolonial di pulau itu dan memilih untuk mendukung gerakan nasionalis yang akan menentang kembalinya otoritas Belanda. Pada upaya tersebut adalah peta sebuah unit tentara sukarelawan yang diikuti Mangundiprojo pada tahun 1944. Sebelum dikerahkan, ia menerima pendidikan militer di Surabaya. Ia kemudian diberi komando sebagai unit di Kabupaten Sidoarjo di Jawa Timur. Ketika perang berakhir pada tahun 1945, banyak unit peta yang dilucuti, namun banyak prajurit yang perwira termasuk Mangundiprojo mempertahankan pelatihan dan disiplin militer mereka. Dengan berakhirnya Perang Dunia II, pemerintah Belanda berusaha untuk mendapatkan kembali ke atas bekas jajahannya di Indonesia yang telah mendeklarasikan kemerdekaannya dari Belanda pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada tanggal 26 Oktober, tentara Inggris dan orang-orang dari pemerintah sipil Hindia Belanda mendarat di Surabaya untuk menduduki kota tersebut yang baru saja dievakuasi oleh garnisun Jepang. Tindakan ini menyebabkan ketegangan antara Inggris dan penduduk lokal Indonesia yang banyak di antaranya kini menganggap dirinya mereka sebagai warga negara Indonesia yang mereka kekerasan. Segera dimulai dan segera mantan anggota PETA termasuk Mangundiprojo membentuk satuan untuk melawan pasukan Inggris. Gencatan senjata disuruhkan pada 29 Oktober. Kepala Staf Angkatan Bersenjata Indonesia Airib Soemar Jahajo dan pemimpin militer setempat Mustopo memilih Mangundiprojo untuk bekerja sama dengan Inggris untuk memastikan gencatan senjata dipertahankan pada 30 Oktober saat berkeliling kota Surabaya dengan Brigadir Jenderal Inggris Mountbatten Walter Sultan Malabi. Perwira Inggris berusaha untuk mengamankan kembalinya dengan selamat sekelompok tentara Anglo-India yang telah dikepung oleh kerumunan penduduk kemerdekaan. Namun situasinya meningkatkan ketika Mangundiprojo ditangkap oleh tentara Anglo-India dan dalam kekacauan itu Malabi dibunuh oleh anggota kerumunan saat brigadir berlindung di mobilnya. Kematiannya memicu pembalasan oleh Inggris memulai pertempuran Surabaya.
Kemudian Mangundiproco turut bertempur dalam pertempuran melawan Inggris pada masa perang kemerdekaan Indonesia. Mangundiproco berperan dalam merampas sejumlah besar uang yang disimpan oleh pemerintah kolonial Belanda di sebuah bank. Terus siapa lagi pahlawan dalam pertempuran ini, Kak? Ini dia Jesslyn, pahlawan berikutnya yang berjuang juga menggunakan media penyiaran, yaitu radio. Dia adalah Maijen Sungkono. Maijen Sungkono merupakan salah satu dari sekian banyak tokoh pertempuran Surabaya 10 November 1945. Ia berperan memimpin pasukan perang melawan sekutu. Kolonel Sungkono termasuk dalam jajaran pimpinan Badan Keamanan Rakyat BKR Surabaya. Banyak arek-arek Surabaya yang bergabung dengan armada pimpinan Sungkono dalam pertempuran 10 November 1945. Ia pun didapuk jadi kolonel perjuangan. Sungkono ini tidak bisa dipisahkan dengan pertempuran Surabaya, tulis Suharyo Patmowidowiro dalam Memoria Haryo Kecil Autobiografi Seorang Mahasiswa Prajurit 1995. Nama Sungkono memang tidak sepopuler Bung Tomo, Gubernur Suwarjo, Dong Arnowo, dan Ruslan Abdul Ghani di jajaran tokoh pertempuran Surabaya. Namun, perannya dalam peran ini cukup vital. Pada November 1945, Sungkono memimpin pasukan perang melawan sekutu dan menjalankan perannya sebagai komandan BKR Surabaya. Sungkono bukan orang asli Surabaya. Dia lahir di Purbalingga pada 1 Januari 1911 dari pasangan Tawireja dan Rinten. Ia merupakan putra kedua setelah kakak sulungnya Supira. Masa kecil Sungkono terbilang sederhana. Ayahnya adalah penjahit, sedangkan sang ibu berprofesi sebagai pedagang. Irhul Luklui melalui artikelnya berjudul Peran Maijen Sungkono dalam mempertahankan kemerdekaan di Jawa Timur tahun 1945 sampai 1950 yang dimuat dalam jurnal Avatar Vol 6 2018 menjelaskan bahwa Sungkono memperoleh pendidikan yang memadai. Sejarah Maijen Sungkono di bidang pendidikan dimulai dari masa kecilnya yang bersekolah di Sekolah Ongko Loro Muhammadiyah Purbalingga. Kemudian ia pindah ke HIS setelah biaya pendidikannya ditanggung tetangganya yang seorang priai, Raden Sukisno. Setelah tamat di usia 15 tahun pada 1926, ia melanjutkan pendidikannya di Muluh, Surabaya. Setelah Indonesia merdeka, Sungkono bergabung dengan Badan Keamanan Rakyat dan menjadi komandan BKR Surabaya. Maijen Sungkono dengan gagah dan penuh keyakinan memimpin pertempuran secara langsung di seluruh kota sampai dengan Surabaya, sehingga masyarakat dan pasukan tidak gempar melawan tentara sekutu. Ia terus memberikan semangat melalui pidato-pidato yang membara. Perannya dalam perang di 10 November, Maijen Sungkono saat itu menjabat sebagai Komandan Badan Keamanan Rakyat BKR
juga menjadi salah satu figur penting dalam radio, tetapi turut memimpin di medan perang. Bung Kono, Kak Heza. Oh, Kak Heza, ada juga loh tokoh pahlawan wanita yang terlibat dalam pertempuran di 10 November ini. wah bener banget itu Jesslyn. Ayo Jesslyn, jelasin ke teman-teman kita. Tidak hanya laki-laki. Sekarang sapa pendengar dulu. Salam untuk Ayu Heza dari Dira. Halo Dira. Makasih Dira. Sukses selalu Heza dan kawan-kawan dari Sentot Mustafa. Mantap sekali Heza dari RMLN. Halo. Semangat Heza dan teman-temannya. Terus Heza dari Muhammad Hezi Alfarezi. Halo kakak. Semangat belajar sejarah Indonesia untuk belajar semangat juang para pahlawannya dari Eka Armawati. Makasih. Semangat belajar sejarah dari Eka Armawati. Makasih. Hebat Meca dari Meisha Febi. Halo. Ikrarkan janji olehmu negeriku, suci dan abadi. Negeriku, jayalah bangsaku, selalu engkaulah yang ku cinta. Segenggam harapan, sejuta mimpi ingin ku abdikan padamu negeriku. Adik makmur untukmu Indonesia. Jayalah negeriku, bangkitlah bangsaku, angkatlah panjimu, satukan mimpimu yang tak akan
Jayalah negeriku, bangkitlah bangsaku, angkatlah panjimu, satukan mimpimu yang tak akan padam, menggapai cita adil dan makmur, sejahtera Indonesia. Satu. Baik, tadi Jesslyn mau cerita bahwa ada juga tokoh pahlawan wanita yang terlibat dalam pertempuran di 10 November. Boleh cerita, Jesslyn, silakan. Tidak hanya laki-laki pertempuran mempertahankan kemerdekaan di Surabaya sejak 10 November 1945 juga melibatkan banyak pejuang perempuan. Peran mereka tidak kalah penting baik di dapur umum dan urusan kesehatan di Palang Merah. Dekik Munari, salah satu pejuang perempuan di bidang kesehatan, mengisahkan bagaimana pertempuran di Surabaya telah menggugah semangatnya sekaligus membuatnya mengalami masa-masa yang sulit. Nama Dekik adalah julukan yang dia dapat dari kawan-kawannya karena lesung pipit di pipinya yang selalu tampak saat tersenyum, sedangkan Munari diambil dari Munari Sukirman, nama suaminya yang juga tentara Indonesia. Di sama perjuangan, nama aslinya menurut beberapa sumber adalah Sri Suparni, perempuan kelahiran kota Solo pada 20 Oktober 1927 silam. Ini sempat bekerja di salah satu rumah sakit di Solo saat usianya 18 tahun. Pada sekitar bulan November 1945, Dekik bersama rekan-rekannya di rumah sakit memutuskan untuk berangkat ke Surabaya untuk turut berjuang. Kami mendengar mengenai perang di Surabaya. Gencar sekali setiap malam kami dengar dokter mendengar berita di radio yang disiarkan oleh Bung Tomo. Kami yang saat itu satu asrama dengan dokter tergugah hatinya. Ujarnya
ujarnya dalam wawancara dengan Esti Kartikaningsih, staf Badan Arsip Provinsi Jatim 2004 silam. Dokter di asrama yang dia maksud adalah Dokter Munandar yang tiba-tiba berceletuk. Dokter mengajak anak buahnya, ayo siapa yang mau ikut perang ke Surabaya? Dekik mengaku heran entah apa yang menggerakkan dirinya. Saat itu dia langsung mengajukan diri, mengacung dan mengatakan, "Iya dok, saya." Demikian halnya 7 rekannya yang lain di asrama itu. Bersiap dengan pakaian seadanya, keesokan harinya mereka berangkat ke Surabaya. Naik kereta api, turun di Mojokerto, langsung terjun ke pertempuran, sempat ke Surabaya. Namun pasukan yang mereka ikuti terus mundur hingga ke desa-desa di luar Surabaya. Perempuan tangguh Indonesia ya Ibu Detik dan kawan-kawannya. Mereka berjuang melawan penjajah dengan kemampuan mereka sebagai seorang perawat. Nah, ceritanya Kak Meca lanjutin ya Jesslyn dan teman-teman di rumah. Di situ sudah ramai sekali, memang kekurangan tenaga kesehatan. Sekali itu Bung Tomo mengatakan, "Ayo saudara-saudara, ingatlah saudaramu yang ada di Surabaya. Banyak prajurit yang sengsara terkena peluru. Pokoknya yang luka-luka itu," kata Dekik. Dr. William Frederick, peneliti asal Amerika Serikat, di bukunya berjudul Pandangan dan Gejolak menggambarkan Surabaya pada 10 November 1945 sudah dibombardir oleh kapal perang sekutu. Dekik saat itu bergabung di Palang Merah 45 yang bertugas mengawal salah satu batalion tentara melawan pasukan sekutu di perbatasan Surabaya. Dia menuturkan bagaimana pasukan itu terus mundur karena serangan tentara sekutu Belanda. Di Palang Merah 45 dia berjuang di bawah pimpinan Dr. Sidak Juar. Dekik dan rekannya di Palang Merah 46 turut bergerilya. Setiap kali ada pejuang yang terluka dan membutuhkan operasi, mereka akan membawa ke rumah sakit terdekat, misalnya di Balongbendo, Sidoarjo. Sedangkan untuk luka berat dan membahayakan nyawa, mereka akan membawa pejuang itu ke rumah sakit Budi Puji Mojokerto. Pada masa pertempuran ini, pos-pos Palang Merah didirikan secara mendadak. Misalnya seperti pos yang ada di Gunung Sari. Dekik sempat mengunjungi pos itu untuk merawat para pejuang yang terluka. Jadi gitu terus bikin pos untuk menolong pejuang. Kita saat itu komunikasi terus dengan batalion. Ujarnya, bila ada kabar dari batalion ada serangan umum,
petugas Palang Merah meninggalkan pos dan membuat pos di daerah lain. The Kick sempat mengalami perpindah-pindahan desa bersama rekannya karena desakan pasukan sekutu. Sebagian besar dia alami saat berada di Mojokerto. Dari Krian ke desa Seduri, Mojosari, lari ke Pekukuan hingga kecamatan Delangu. Pergerakan mundur pasukan yang diikuti oleh kelompok Palang Merah 45, tempat The Kick berada ini berlangsung hingga ke kawasan pegunungan Anjas-Moro. Para anggota Palang Merah 45 saat itu benar-benar hanya fokus menyelamatkan para pejuang. Jadi kita itu tidak punya pikiran apa-apa kecuali harus menyelamatkan tentara itu, katanya. Mereka pun tak pandang bulu. Tidak jarang, kata The Kick, mereka juga menyelamatkan pasukan sekutu. Pernah sekali dia merawat pasukan Inggris yang terluka dan harus menjalani opname di pos yang mereka dirikan. Pada situasi pertempuran seperti itu, di akhir tahun 1945, para pejuang yang bergerilya harus menerima kondisi yang sangat sulit, terutama dalam hal makanan. Disinilah para pejuang perempuan kita harus berjuang tak kenal lelah, menghadapi pertempuran, merawat yang luka dan membantu di bagian logistik. Sungguh perjuangan yang tak kenal henti, terus berjuang demi tanah tercinta. Nah, kali ini Heza bacakan puisi ya teman-teman, agar semangat juang pahlawan kita tetap terpatri di hati kita penerus bangsa. Semangat perjuangan, karya Eka Armawati. Dentuman peluru dan bom membahana mewarnai langit seantero kota. Warna merah darah dari tubuh para pahlawan, keras berjuang menyerukan kemerdekaan. Tak ada lagi tangan penjajah menyembah Ibu Pertiwi. Tak mungkin kita bangsa merdeka biarkan penjajahan kembali. Tekad kuat usir penjajah dan sekutu gencar bergerak. Teriakan semangat juang dari suara-suara hati sang pahlawan. Bung Tomo dengan api semangat membaranya, sulut semangat juang rakyat untuk tetap merdeka. Meijen Sungkono teriakan kobar semangat juang melalui radionya. Suster The Kick dan para perawat baku-membaku membantu perjuangan. 10 November 1945, pertempuran pertahankan tanah tercinta berkorban. Membakar semangat juang rakyat, pertahankan tanah tercinta demi damainya, demi rumahnya anak negeri di masa mendatang. Sekarang semangat juang ini kami warisi, mengisi kemerdekaan dengan ilmu diri berwawasan luas demi tetap tegaknya tanah Pertiwi. Menjaga negeri menjadi kewajiban kami. Keren puisi yang dibacakan Heza. Nah, ayolah Jaslin, kita menyanyi lagu Berkibarlah Benderaku karya Ibu Sud, agar semangat mengisi kemerdekaan makin berkobar di dada generasi Z sekarang ini. Kibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira, di seluruh pantai Indonesia kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan kau serta rakyatmu membela?
Sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Benderaku, lambang suci gagah perwira, di seluruh pantai Indonesia kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau, serentak rakyatmu membela. Sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Nah, adik-adik, inilah sejarah mengapa Hari Pahlawan itu ditetapkan pada 10 November 1945 dan terus kita peringati sebagai Hari Pahlawan. Teruslah belajar dengan penuh semangat karena di tangan kita lah masa bangsa ini. Teruslah gapai prestasi ya teman-teman dan menjadi anak yang berakhlak mulia. Inilah cerita adik dari kami. Saya Heiza Alesa Zahra. Saya Mecha Aura Putri. Saya Jesslyn Emilia Teiko. Semoga cerita adik kita hari ini memberikan inspirasi bagi kita semua serta menjadi ilmu yang bermanfaat. Selamat memperingati Hari Pahlawan 10 November ya teman-teman. Dari kami semua salam anak Indonesia. Salam anak Indonesia. Iya, terima kasih untuk Mecha, kemudian ada Heiza, juga Jesslyn ya untuk kehadirannya di cerita adik untuk Hari Pahlawan ya. Dan mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan tadi menjadi hiburan dan juga semangat ya untuk adik-adik semua yang dengerin ya. Mecha, ya. Heiza sama Jesslyn. Sampai jumpa kembali. Dadah. Dadah. Baik, pendengar, sudah kita dengarkan bersama cerita adik untuk kesempatan hari ini dari Sanggar Pandawa Sriwijaya Production ya. Dengan temanya Hari Pahlawan bersama Heiza Alesa Zahra dari Min 1 Kota Palembang, kemudian ada Jesslyn Emilia Teiko dari SD Saperus 3 dan ada Mecha Aura Putri dari SDN 51 Palembang. Dan tentunya sampai jumpa kembali dengan acara yang sama di waktu yang akan datang. Masih bersama saya Abah Surya, kita akan jelang pendengar pukul 11 nanti kita akan hadirkan Dinamika Olahraga bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia.